Ini daftar tenaga honorer yang otomatis jadi ASN PPPK 2023. Apakah termasuk profesi Anda? Yuk kita simak info beritanya. Berikut daftar tenaga honorer yang otomatis menjadi aparatur sipil negara ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK 2023. Seperti diketahui, jutaan tenaga honorer akan diangkat sebagai PPPK 2023 hingga akhir bulan November tahun ini. Hal tersebut dilakukan pemerintah sebagai upaya penyelesaian tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun dan juga kepastian posisi yang didapatkan oleh tenaga non-ASN tersebut. Rencana pengangkatan sebagai PPPK 2023 ini akan memberikan kesempatan bagi tenaga honorer yang telah bekerja selama bertahun-tahun tanpa kepastian status kepegawaian, untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari pemerintah. Di mana sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Azwar Anas menyampaikan, opsi-opsi penyelesaian tersebut tengah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Asosiasi Pemerintah Daerah di semua tingkatan, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati. Bapak Presiden Jokowi berharap ini ada jalan atau opsi terbaik. Artinya tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan Presiden. Menindaklanjuti perihal tersebut Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, RI, Junimat Girsang memastikan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi PPPK 2023. Pengangkatan menjadi PPPK 2023 itu dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, paling lama pada tanggal 28 November tahun 2023 mendatang. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK tanpa ada pengecualian dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi PPPK ini harus sudah terrealisasi paling lama tanggal 28 November tahun ini. Pengalihan menjadi ASN PPPK 2023 dilakukan kepada 2.360.363 tenaga honorer yang tercatat dalam data Kemenpan RB. Tenaga honorer tersebut terdiri dari para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh dan tenaga administrasi, tenaga kebersihan atau office boy, satuan polisi Pamong Praja, Satpol PP, dan tenaga honorer lainnya. Junimat menegaskan, tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. Artinya para tenaga honorer tersebut tidak melewati proses seleksi, karena pengangkatan tersebut secara otomatis. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer, memiliki hak yang sama diangkat menjadi PPPK, ujarnya. Selain itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga memaparkan sejumlah catatan dari Komisi 2 DPR RI kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK ini. 1. Tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada seluruh tenaga honorer. 2. Tidak ada pengurangan honor bagi tenaga honorer yang diterima saat ini. 3. Kebijakan diambil untuk menghindari adanya pembengkakan anggaran. 4. Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Menjadi ASN di sini tidak hanya menjadi PNS tetapi juga termasuk menjadi PPPK tentunya. PPPK Guru 2023 diterima lebih banyak. Pada penerimaan PPPK Guru 2023 Kemendikbud menjanjikan ratusan ribu formasi ASN dibutuhkan untuk tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani. Ia menyebutkan terdapat 601.286 formasi ASN PPPK Guru yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Jumlah itu dibutuhkan di tahun ini guna penuntasan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri. Di mana kebutuhan formasi PPPK Guru 2023 merupakan gabungan dari sisa formasi PPPK Guru 2022 yang ditambah dengan kebutuhan 2023.
Maka dari itu kebutuhan kuota formasi PPPK Guru 2023 akan dibuka secara besar-besaran dan diterima lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Nunuk Suryani menjelaskan, kebutuhan ASN PPPK Guru di tahun 2023 merupakan sisa kebutuhan formasi tahun 2022 dan ada puluhan ribu guru ASN yang akan pensiun di tahun 2024. Jadi sisa kebutuhan formasi tahun 2022 ada 531.524 formasi dan guru ASN pensiun tahun 2024 ada 69.762 orang. Jadi total kebutuhan tahun 2023 ada 601.286 formasi. Dirjen GTK mengaku upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN PPPK Guru sepanjang 2 tahun terakhir masih belum maksimal. Hal tersebut karena guru ASN PPPK Guru yang telah dan akan diangkat masih kurang dari 50%. Kurangnya guru ASN PPPK Guru tersebut karena terhambat di pemerintah daerah yang tidak mengusulkan formasi yang butuhkan. Sebabnya, pemerintah daerah Pemda tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan guru yang ada. Di tahun ini, dia berharap formasi dapat diusulkan sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan guru ASN PPPK Guru. Sementara di tahun 2022, ada 319.029 formasi ASN PPPK Guru yang diusulkan Pemda. Namun yang mendapatkan formasi ASN PPPK Guru 2022 sebanyak 250.320 orang. Setidaknya, ada 68.709 formasi yang masih belum mendapatkan penempatan. Sisa formasi disebabkan ada formasi yang tidak ada pendaftarnya, kelulusan pelamar umum sedikit, dan jumlah ketersediaan formasi tidak sesuai dengan jenis mata pelajaran pelamar. Dari jumlah 250.320 formasi ASN PPPK Guru yang lulus seleksi tahun 2022, terdiri dari 1. Sebanyak 130.882 formasi ASN PPPK P1 yang lulus passing grade tahun 2021, jumlah pelamar 133.925. 2. Sebanyak 7.510 formasi ASN PPPK P2 THK 11 yang mengikuti seleksi observasi dengan jumlah pelamar 8.442. 3. Sebanyak 108.171 formasi ASN PPPK P3 honorer negeri yang mengikuti seleksi observasi dengan jumlah pelamar 184.955. 4. Sebanyak 3.757 formasi ASN PPPK Guru pelamar umum honorer negeri lebih dari 3 tahun. Guru swasta, PPG, dengan jumlah pelamar 32.788. Maka dari itu sisa kebutuhan formasi PPPK Guru 2022 dialihkan pada penerimaan PPPK Guru 2020. Terima kasih yang sudah tonton di channel Nyata Berita. Semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan berita lainnya.